الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah menghidupkan kita dalam Islam. Allah pula lah suatu waktu dengan pinta yang kita panjatkan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghembuskan nafas terakhir dengan kalimah La ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersimbah peluh, seorang nabi yang berjuang mati-matian, seorang nabi yang rela melakukan apapun untuk Islam, agama saya, agama anda dan agama kita semua. Walaupun demikian, beliau juga dihadapkan dengan sebuah peristiwa, yaitu terpisahnya beliau dengan kehidupan dunia, yakni kematian. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana kita pahami sekarang ini di zaman yang akhir ini hamba Allah, ulama sudah mulai dicaci, ulama sudah mulai dimaki, ulama sudah mulai tega untuk dicemoohkan dalam kehidupan kita, diejek, digojlok. Semoga ulama-ulama kita yang berada di Aceh ini akan diberikan peluang keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan dan menyebarkan syariat Islam sampai warna Islam itu urang siklun truk lam ati kita nyoban Bandung berkat wasilah dan wasitahnya para ulama. Yang kami hormati imam masjid yang kita cintai ini, panitia pengurus jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insyaallah dan melaki wa Allah ban Bandung getanyo akan gepesapat li Allah di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang si'lun dua dari mulai ururaya Aidil Fitri, ada orang yang meminta untuk disampaikan menyangkut dengan pahala kurban. Namun satu sisi ada segelintir manusia yang menyampaikan kepada kami, tengku manteng le wate untuk gepegah masalah kurban wate karap to ururaya. Jumaat nyoti tengku sampaikan menyangkut dengan kematian, menyangkut dengan hal-hal yang dibutuhkan bagi seseorang saat menghadapi kematian. Lebih-lebih lom uronyo di tempat gedanyo di kampung tercinta ini ada sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita dengan kembalinya seorang manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah berpesan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari. Rasulullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bijanazah
Suatu waktu Rasulullah dilewatkan di depannya, yaitu jenazah. Apa itu jenazah? Orang manusia yang sudah terpisah nyawa dengan tubuhnya, alias ditimpakan dengan kematian. Saat lewat jenazah tersebut, Rasulullah berkata, faqala mustarih wa mustarah minhu. Sebuah kalimat, dua pernyataan, dua statement yang menjadi poin penting bagi kita nyoban Bandung urang siklun yang na di bawah Masjid An-Nurnyo. Wate lewat sabuk jenazah di depan Rasulullah, disampaikan oleh Imam Abi Qatadah bin Rib'i. Apa yang beliau sampaikan? Kala itu Rasul berkata, mustarih au mustarah minhu. Jenazahnya, wahai sahabat Lut, ada kala dia akan termasuk dalam kategori orang yang mustarih. Apa itu? Orang yang beristirahat. Au mustarah minhu, ataupun orang yang lain beristirahat dengan sebab kepergiannya. Dua boh kalimat gekun li Nabi, timbul segudang tanda tanya dalam kehidupan sahabat pada waktu itu. Watenyan kitanya li sahabat. Qalu, berkatalah mereka sahabat, ya Rasulullah, mal mustarih, siapakah itu mustarih, wal mustarah minhu, dan orang-orang yang mustarah minhu. Faqala, berkata Rasulullah, al abdul mu'min mustarih, abdul mu'min yastarih min nasabid dunya. Siapa itu orang-orang yang mustarih? Siapa itu orang-orang yang setelah meninggal dunia mereka akan beristirahat min nasabid dunia, daripada masyaqqah, daripada ta'ab, daripada susah, daripada hiruk pikuk cobaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Wa huwa abdul mu'min, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang beristirahat dari susah, dari payah, masyaqqah dan taabnya kehidupan dunia. Datanya tu naruh danyo, nanti akan kita uraikan apakah yang perlu kita persiapkan supaya kita termasuk dalam salah satu di antaranya. Melanjut li Nabi, wa adzaha, dan kesakitan-kesakitan dunia, ila rahmatillah, kepada rahmatnya Allah. Yang selanjutnya, wal mustarah minhu al abdul fajir, yastarihu minhu al ibadu wal bilad wasyajar wad dawab. Orang-orang yang satu golongan lagi termasuk dalam kategori mustarah minhu, orang lain beristirahat dengan sebab kepergiannya. Siapa yang beristirahat karena kepergiannya? Baik itu manusia lainnya, baik itu hamba, baik itu negeri ataupun pepohonan yang ada dalam suatu negeri tersebut, sajarah pepohonan, waddawa binatang. Wate tanya udip dalam dunia, satu kategori urang-urang yang beriman kiban, gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala. Kita punya harta, diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala dengan segala kerendahan hati, tak korbankan harta yang kita miliki di jalan Allah untuk meraih nikmatnya Allah, rahmatnya Allah di kemudian hari. Kalau demikian termasuk gedanya dalam kategori mustari, orang yang beristirahat. Kita bayangkan orang siklun nuronyo, kiban mupum tengku istirahat wate tawaba Allah. Lam dunia dari pun tanya lahir dari orang sik tu. Saat itu kita dihadapkan dengan dua perkara. Wate tanya karaya, tanya kasadar, kamu mayis. Kita dihadapkan dengan dua perkara setiap harinya, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang mungkar dan yang ma'ruf. Kita dituntut untuk memilih salah satu di antaranya. Wate tanya tadong, tak pilih kebenaran, maka pastilah akan diberikan cobaan dalam kehidupan dunia. Wate tak pilih yang contoh mesti, tak pilih jino dalam dunia sekarang ini kita menganut agama Islam. Tak pilih untuk konsisten dalam agama Islam. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang di luar Aceh, bahkan di luar negeri, yang mereka memperjuangkan kalimah la ilaha illallah,
bahkan sampai ru darah. Itu taabnya dunia, kesusahan yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan dunia. Wate melinggai, terpisah nyawang dengan tubuh, wate nyentruh segudang rahmat Allah. Bahkan dari alam barzah kita merasakan satu lubang dari lubang surganya Allah. Wate dalam dunia geyu tembahyang, umah tengku. Kamu kot wate kamu untuk kerja karena sembahyang, korbankan waktu kita untuk mengerjakan ibadah solat. Kenapa? Kita akan berusaha melawan segala masyakkah dunia, segala tipu daya dunia. Kenapa? Supaya kita nantinya akan menjadi orang yang istirahat dari hal-hal tersebut. Uronyo tamita rezeki cula calot. Tajak ublang kadangkala iya hanai lagi badempa gedanyo. Tajak unehun kenang penyakit mirah udang-udang paname kenang penyakit sehingga hanjit panen. Tajak ugli sawit kaitet yum karena minyak hana harga minyak kadi ekspor luar. Sehingga padu muro yang ikut krisis yang luar biasa. Umah tengku tadang tadu bak tengah masjid datanya mbak Allah. Ya Rabb, lun tuan lun anut agama Islam. Saya solat setiap harinya. Saya beribadah kepadamu. Tetapi semakin semangat saya beribadah, pakan ya Allah nujuk cobaan hana pri-pri tubuh gedanyo. Maka nyoke pesan Nabi le gedanyo menyeperlejut ke orang yang akan istirahat setelah kehidupan dunia nantinya. Maka uronyo lalui segala sesuatu cobaan yang diberikan oleh Allah dengan maslahah dan rasa sabar. Maka uronyo urung syiklun sesuai lagi gekun le para alim ulama. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunianya memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Kita ingin berbuat sesukanya, kita ingin berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Penjara bagi gedayu. Maka wate dalam dunianya ada batasan-batasan tertentu. Wate diuro kiamat, wate tanyo terpisah dengan kehidupan dunia. Saat itu kita akan merasakan mustarih, istirahat dari segala taab dan masyakkahnya kehidupan dunia. Lagi Nabi Adam jamun meninggai, dan Nabi Adam yang paling trip meninggai. Tanpa orangnya hana terasa mungkin urung syiklun. Karena Nabi Adam merupakan sirun Nabi. Beliau dengan sekelumit cobaan yang diberikan oleh Allah. Sekarang apa yang dirasakan oleh para anbiya yang sudah terdahulu? Tidak terkecuali Nabi Muhammad. Mereka sedang beristirahat dengan penuh kesenangan di alam barzah. Kenapa? Wate masa udep di dunia jamun. Nabi Adam keputron dari surga umumo, sehingga beliau harus merantau, harus berusaha dengan sendirinya. Berjumpa dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Saat itu beliau membina keluarga dan hidup menjadi kakek kita. Nabi Ibrahim pernah dilempar ke dalam api, beliau tidak hangus. Nabi Zakaria pernah ingin dibabat tubuhnya. Nabi Muhammad merupakan salah satu nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Nabi Nuh, jangankan umatnya, anaknya sendiri ingkar kepada Nabi Nuh yang haitim ikbud. Wate banjir gekun le Nabi Nuh, kena anak metuahan ikun le Kanaan, ilung ku atu bukit menteng, iron yak nejak perti uru-uru yang sadar yang tem ikut drawana. Cobaan diberikan oleh Allah untuk para anbiya, mereka lalui dengan penuh ketabahan. Sekarang mereka semua termasuk dalam kategori mustariyah, orang yang istirahat. Meyalah katanya ojino, orang yang tengah gepot boh, gepot labah, yang pernah gepula dan gesemai masa di dunia. Maka orangnya ceritanya bayang tu, puah patah posisi katanya. Cuma dua boh pilihan orang syiklun, mustariyah wa mustarah minhu. Tanya pilih mustari, yaitu Abdul Mukmin yastarihu min nasabid dunia, ataukah kita termasuk kita semua yang berada di masjid, di bawah Masjid An-Nur ini, na'udzubillah, pekeh kitanya akan termasuk dari kategori orang mustarah minhu. Pemakna tengku orang lain dengan tahu tanya Allah Ta'ala senang ni kiban han senang masa udip dalam dunia jih tabe tak ilanya. Nah keluarga tak pengut, nah sanak saudara tak ilanya, nah tanya tak mekat, nah orang yang mubla tak kurang timbangan, sehingga semua orang yang hidup bersama kita masa di dunia teraniaya dan tersiksa dari semua sektor kehidupannya.
Maka wajar wate tanya wa Allah ikun alhamdulillah tipulan kamati. Menyanyian kalimat itu bit dari abah urang yang na di sekeliling gedanya maah urang si'lun, maka termasuklah kita dari kategori yang kedua, yaitu mustarah minhu, urang lain istirahat dengan sebab gadah gedanya. Kena matu tiga go iwo tidur warna yang ugampung bu icu-mucu habis gadah padi go, habis gadah manok gop, habis gadah binatang ternak gop, idanya pasti tibit tu atai kai woji gampung kajik penyakit mangat bijak lom nyan lagi-lagi nyan ke contoh filosofi orang-orang yang termasuk dalam kategori mustarah minhu. Urang lain istirahat ngan wap hana gedanya ngan binatang hanapa itamang binatang lampade gedanya tacok parang taglawa kenang batubuk binatang ro darah, maka binatang itu juga akan beristirahat dengan kepergian kita. Tarabe kameng kadang-kala tak pedu, kameng kadang-kala hana tabi makanan, kameng kadang-kala hana tajuk hak binatang, sehingga wate tanyo tawo ba Allah binatang itu ikut beristirahat dengan kepergian kita. Nah babak kaya yang di tengah bineh-bineh gle, di tengah to dengan keruang, gepula le urung-urung awai. Tujuan ji supaya bek bungka keruang, jangan erosi. Tiba-tiba terus katanya ingin kita dirikan toko, tababat bandum mutun. Ikun lebak kaya istirahat dengan kepergian kita. Nah tempat-tempat yang nyaman, nah tempat-tempat yang jerah untuk orang-orang bertani, bercocok tanam, datang kita dirikan bangunan semaunya kita. Tiba-tiba negeri tersebut, tempat tersebut berkata istirahat dengan sebab kepergian kita. Nyo kajit tabayangkan urang silun. Lun sendiri kadangkala tidak mampu untuk memberikan statement lung nyo sangkaru dalam kategori urang yang istirahat. Padu menala perjuangan para sahabat, para anbiya, para ulama, para aulia, para nabi-nabi terdahulu yang mereka berjuang bersimbah peluh sampai meninggal dunia hana pernah nekalan wi dan unen. Le katanya kadang-kala orangnya tak berjuang memangnya, tapi karena faktor materi kadang-kala, karena ada kepentingan, karena ada keperluan, karena ada hajat road, sehingga tatim berjuang untuk agama Allah. Maka orangnya marilah kita sadarkan diri, kita berikan kontribusi terbaik untuk agama Islam ini. Pakan menantengku ubehe jet sampai nyawa terpisah dengan kehidupan kita, bahkan rela kita suatu waktu mengalir darah demi memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, pakan supaya sabok masa wate truk malaikat Israel gecabut nyawang gedanyau, watenyan le gedanyau termasuk dalam kategori urang yang mustari istirahat dari pet kehidupan dunia. Yang paling wuh dalam urang si'lun, masalah dunia tanya hina, masalah dunia tanya hudip dengan penuh kesempitan. Masa dalam dunia kita hidup di bawah kecukupan, masa dalam dunia kita miskin, masa dalam dunia kita dicoba oleh Allah. Kita juga termasuk dalam kategori salah satu orang yang kurang ibadah, yang jarang tacum musalla, yang hana tahu dengan Allah Ta'ala, wate terpisah nyawang dengan kehidupan dunia gedanyo. Danyo pun akan termasuk dalam kategori urang mustarah minhu, artinya hana merempok kesenangan. Kita bayangkan menyoronya tanyo yang na tinggal di kampung, di masjid, di bawah masjid An-Nurnya, udip meteng paneng, harta tehana, ibadah tekurang, maka dua boh kesakitan yang akan gedanyo rempok. Lam dunia tanyo aluh alah apa di akhirat tuma gedanyo juga akan berana disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir urang si'lun, dalam sebuah ayat penegasan dari cerita yang kali lun tuan baca dalam hadis bunuh, Allah neken dalam surah Al-Jumu'ah, kun wahai Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Matenya nataka pasti, matenya nataka hak, matenya ata yang kajro, ata yang butoi-butoina dalam kehidupan kita Muhammad. Siapapun, baik itu engkau seorang nabi, baik itu engkau seorang malaikat, baik itu engkau seorang hamba yang beriman, baik itu engkau seorang manusia yang bejat, semuanya kita akan ditimpakan, dihadapkan dengan kematian. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata engkau umatmu nantinya akan lari dari kematian, maka mati itu pula akan berjumpa dengan mereka.
sawa uronyo yang masa Nabi Allah Adam sampai uronyo menteng udip, kecuali para nabi-nabi yang kagak khususkan oleh Allah Ta'ala. Raja-raja yang lain yang paling haya bandung masa Nabi sampai terus Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal juga merasakan dengan kematian. Artinya mesti uronyo tanya planning, tanya kaya kuno ubulian baik merempok malaikat Israel ubulian terus urusik lu. Di ayat yang lain surah An-Nisa nekun li Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ho yang tajak lagi tanya tamusom dalam peta buso, yang peta buso yang kadang-kala di dalam laut sekalipun, maka mati akan merempok dengan gedanya urung siklun han lepah taminah. Maka menyamatinya akan merempok, tapi leh tu dua boh jalan bejetlung selaku orang yang mustari atau orang-orang yang mustarah minhu, yang gop diistirahat dengan kepergian kita, ataukah kita beristirahat dengan kepergian dari dunia ini. Walaupun orang lain disebut nan gedanya Nabi Muhammad dulunya pernah memperjuangkan, tapi Nabi Muhammad sekarang beliau sedang beristirahat dari taabnya, masyakkahnya kehidupan dunia. Mudah-mudahan urung syiklun bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga ligedanya uronyo berterbuka pikiran untuk tatim mehek-hek dalam dunianya, untuk tatim mesusah payah dalam dunianya, karena sabuk masa ente wate nyawang terpisah dengan tubuh gedanya. Talake tamu ba Allah Ta'ala ya Rab nepualam lung udunya untuk usaha ibadah kepada drawana hana yumli urung syiklun. Yuh manteng nama sajino, marilah kita korbankan tenaga kita untuk agamanya Allah. Tapi tak kerahkan segala yang kita miliki untuk agamanya Allah. Walaupun walaupun pet, maka sabuk masa wate nyawang ka merempok dengan tubuh gedanyo, ka merempok dengan kehidupan gedanyo, wate nyan gedanyo akan tak istirahat layaknya para aulia, layaknya para anbiya, layaknya para urung-urung terdahulu yang sudah diberikan kategori mustari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah termasuk gedanyo dalam kategori urang yang hantim mesusah payah dalam dunia, yang sabe ilanya gop, yang sabe pubut maksiat, yang sabe pubut mungkar, wate mati gedanyo, wate meninggai gedanyo, urang lain akan beristirahat dengan kepergian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.